Kita akan melanjutkan seri Kitab Daniel, dan ini session yang ke-7. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami bisa kembali mendapat kesempatan mendengar firman. Kami laki-laki mohon supaya Engkau hadir baik di sini maupun di tempat ada jemaat manapun yang mengikuti kebaktian ini. Dan tolong bimbing, arahkan, berkati seluruh pemberitaan maupun penerimaan firman. Tolong hamba dalam penyampaian, berikan kekuatan khususnya suara yang terganggu, dan berikan kata-kata juga kekuatan pada pikiran, pada fisik. Berikan semua yang dia butuhkan supaya firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong semua dalam mendengar, jauhkan segala macam gangguan. Berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir. Berikan terang supaya kami bisa mengerti, dan berikan ketundukan pada firman supaya kami bisa dan mau dengan kekuatan Roh-Mu menjadi pelaku dan penanggap firman. Dan biarlah dengan itu Tuhan lebih dipermuliakan. Setan pasti bekerja, kuatkan semua kami. Secara khusus jaga listrik, wifi, sinyal HP, penyiaran, penerimaan dimanapun ada orang yang mengikuti, dan juga di dalam tempat ini sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini session yang ke-7 ya. Dan kita akan baca Daniel 1 ayat 5a, lalu loncat ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur atau makanan setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh Raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Saudara, pada waktu yang lalu, pelajaran yang lalu, kita sudah melihat bahwa Daniel mendapatkan kasih sayang dari pemimpin pegawai istana, dan itu digunakan oleh dia untuk meminta supaya dia tidak usah menajiskan diri dengan makan raja dan anggur. Karena itu sudah kita bahas beberapa kali yang lalu, sebagai orang Yahudi mereka tidak boleh memakan atau meminumnya pada saat itu. Ya, lain ceritanya kalau pada saat ini. Kan saudara, kita lanjutkan dengan poin C ya.
Pada waktu pemimpin pegawai istana mendapatkan permintaan dari Daniel, sekalipun dia mengasihi Daniel, oleh pekerjaan Tuhan dia mengasihi Daniel, tapi dia juga mengasihi dirinya sendiri tentu saja. Ya. Dan ayat 10 ini lalu berbunyi demikian. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu pada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Jadi dia menganggap makanan raja dan anggur raja itu makanan yang jelas lebih sehat. Kalau Daniel tidak mau itu, mau yang lain, seperti nanti kita lihat dia cuma mau sayur dan air, dia khawatir nanti kesehatan Daniel dan kawan-kawan 4 orang ini nanti menurun. Dan raja akan melihat, lalu menyelidiki, dan ketahuan, maka dia yang disalahkan. Bisa-bisa dia dihukum mati. Jadi karena itu boleh dikatakan di sini dia menolak permintaan dari Daniel. Tak peduli dia menyenangi Daniel oleh pekerjaan Tuhan. Sekarang mari kita lihat komentar dari Calvin berkenaan dengan hal ini. Karena itu, ini ada artinya. Pemimpin pegawai istana itu, sekalipun tidak berani untuk bertindak sesuai dengan permohonan Daniel, tetapi memperlakukan baik dia, Daniel, ini ada salah, maupun kawan-kawannya dengan baik, dengan tidak membahayakan hidup atau nyawa mereka. Maksudnya tidak dilaporkan pada raja. Orang ini minta begini, dikasih makanan raja minta, tidak mau. Wah, ini raja bisa marah, Daniel dan kawan-kawan bisa dibunuh. Jadi dia memang sayang, sekalipun dia menolak, tapi dia tidak melaporkan. Saya lanjutkan. Ia berkata, ia takut kepada raja yang telah memerintahkan untuk menyuplai makanan itu. Ia tidak bisa disalahkan. Seakan-akan ia lebih takut kepada manusia daripada Allah yang hidup, karena ia tidak bisa mempunyai pengetahuan atau pengenalan apapun tentang Allah. Allahnya Daniel dia tidak tahu apa-apa. Ya, dia tidak kenal. Dia tidak punya Taurat, tidak punya apa-apa. Jadi bagaimana dia mau takut kepada Allah yang ditakuti oleh Daniel itu? Lalu lebih takut pada Allah itu dibandingkan kepada raja, itu tidak mungkin. Jadi disalahkan dalam hal itu tidak bisa. Ya. Nah, tapi saudara, sekarang saya lanjutkan ya. Kalau permintaan Daniel itu seandainya dituruti, itu membahayakan untuk pemimpin pegawai istana, apalagi untuk Daniel dan kawan-kawannya. Mereka ini apa, saudara? Mereka ini orang buangan, sebetulnya budak deh. Ini orang yang punya pangkat. Ini saja bahaya, apalagi mereka. Tapi saudara, mereka tetap berani merisikokan nyawa mereka. Saudara, demi Tuhan dan demi ketaatan kepada Tuhan, kita mesti berani merisikokan nyawa. Memang ada batasnya, saudara ya. Saya sudah katakan kami berlima ini merisikokan diri kami, karena kebaktian online harus ada. Tapi kalau merisikokan diri dengan mengadakan kebaktian offline, ini menurut saya kebablasan. Memang dalam hal ini minta pimpinan dari Tuhan ya. Apakah kita boleh membahayakan diri kita, dan sejauh mana kita boleh berdoa untuk hal itu, minta pimpinan untuk hal itu. Kita lihat teladan dari Daniel dan kawan-kawannya di sini. Mereka berani meresikokan nyawa hanya untuk mentaati hukum Imamat pasal 11 yang melarang makanan macam-macam itu, binatang macam-macam. Juga karena kemungkinan makanan itu sudah dipersembahkan kepada dewa, mereka tidak mau makan. Mereka mau taat, tidak peduli ketaatan itu mengandung suatu risiko. Dan nanti kalau kita baca pasal selanjutnya belakangan ya, pasal 6 kalau tidak salah, yang dilarang berdoa kepada siapapun kecuali pada patung. Daniel menolak ya. Jadi akhirnya menghadapi suatu ancaman hukuman mati.
risiko yang lebih besar pada saat itu. Di sini sudah ada risiko, di sana lebih besar. Kita melihat bahwa orang-orang ini berani mentaati, tidak peduli apapun resikonya. Coba kita bandingkan dengan ketaatan kita sendiri, saudara. Kalau kita hanya mau taat kepada Tuhan, pada saat ketaatan itu tidak punya resiko apapun, maka terus terang saja itu saya sebut sebagai suatu ketaatan murahan. Kalau saudara memang mau taat kepada Tuhan, apalagi saudara menyadari Allah itu sudah menjadi manusia, Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara, menyelamatkan saudara. Dia juga yang memilih saudara kalau saudara memang orang percaya dan melahir barukan, menganugerahkan iman sehingga saudara menjadi orang yang diselamatkan saat ini. Seharusnya kita mau mentaati Tuhan yang seperti itu dengan resiko nyawa kita. Saudara coba pikirkan ya, hal-hal ketaatan apapun yang ada risiko. Tidak usah risiko nyawa, risiko duit saja, risiko pekerjaan saja. Tidak banyak orang Kristen yang mau. Sebagai contoh, seorang sekretaris, kalau bosnya berkata, kalau ada telepon atau apapun bilang aku tidak ada. Ada tamu apapun bilang aku tidak ada, padahal dia ada. Kalau dia tidak mau berdusta, maka sangat mungkin dia dipecat. Jadi ketaatan untuk tidak berdusta dalam sikon ini, risikonya pekerjaan dan duit, sumbernya keuangan, hilang. Hal seperti ini saja sudah sangat banyak orang Kristen yang dah kompromi saja, langgar saja, tidak usah taat Tuhan. Lebih takut kepada orang atau bosnya daripada kepada Tuhan. Apalagi kalau resiko nyawa. Saudara coba cek ya, introspeksi ya. Ketaatan-ketaatan yang tidak mau saudara lakukan karena butuh pengorbanan dan ada resiko. Dan pikirkan, Tuhan sudah korbankan diri untuk kita. Kita tidak mau korban untuk dia dalam mentaati. Saya lanjutkan, The Biblical Illustrator. Persetujuan atau kesenangan Allah adalah lebih baginya daripada hidup atau nyawanya. Hanya Allah itu senang, itu lebih baginya daripada hidupnya atau nyawanya. Rela mati demi ketaatan. Kita tidak heran berkenaan akan hal ini, bahwa pada suatu masa belakangan dari hidupnya, ia dengan tenang terus berdoa dengan wajahnya menghadap ke Yerusalem, sekalipun gua singa harus menjadi bagiannya karena melakukan hal itu. Ada yang patung, ada yang tidak boleh minta kepada Allah lain dan sebagainya. Beberapa kali sudah, dan mereka terus berani meresikukan nyawanya. Sekali masukkan dapur api, sekali danianya masukkan gua singa. Saudara, ini ketaatan dari orang-orang yang memang mengutamakan Tuhan, mengutamakan bagaimana dia menyenangkan Tuhan dengan ketaatannya lebih dari nyawanya, lebih dari menyenangkan orang lain, lebih dari nyawanya. Saudara, dalam hal mentaati Tuhan atau mentaati orang banyak atau mentaati bos atau siapapun juga, mau pilih yang mana saudara? Mari kita lihat Galatia 1 ayat 10 ini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara senang menyenangkan orang, tapi dengan tindakan ini saudara tidak menyenangkan Tuhan. Waktu saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, saya mesti memilih antara menyenangkan ayah saya, yang pada saat itu merupakan orang yang paling saya cintai di seluruh dunia, dan menyenangkan Tuhan.
yang memanggil saya, dan dalam panggilan itu menyuruh saya berhenti dari ITS tingkat 5 dan mengarahkan diri menjadi hamba Tuhan. Ayah saya cuma menyuruh pokoknya lanjutkan ITS tingkat 5-nya sampai selesai. Setelah itu jadi hamba Tuhan, dia mungkin tidak masalah. Tapi panggilan Tuhan tidak mengizinkan hal itu. Satu kontok-kontok ada di dalamnya. Tapi saya memilih untuk mentaati Tuhan. Saya sedih sekali menyedihkan ayah saya. Menyedihkan orang yang saya cintai. Ini bukan persoalan takut kepada dia, persoalan cinta kepada dia, dan lebih kuat daripada urusan takut. Urusan takut ini butuh nekat. Urusan cinta ini butuh suatu keputusan mencintai Tuhan lebih dari dia, mentaati Tuhan lebih dari dia, lebih ingin menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan dia. Dan saudara, ini tidak gampang, sangat tidak gampang. Tapi puji Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan pada saat itu saya berhasil. Saya kadang-kadang tidak berhasil. Saya bisa jatuh dalam hal seperti ini. Tapi saudara, mari kita semua berusaha ya. Pada waktu ada persimpangan jalan, atau menyenangkan orang atau menyenangkan Tuhan, selalu pilih menyenangkan Tuhan di atas semua. Kita lihat dalam Kisah Rasul 5 ayat 29. Ini bukan soal kasih, tapi soal takut ya, karena bisa dibunuh ya. Mereka memberitakan Injil, mereka ditangkap oleh tokoh dan diancam dan sebagainya, dan dilarang memberitakan Injil. Lalu kita 5:29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan manusia ini tidak peduli siapa, saudara. Apakah itu pemerintah yang berkuasa? Kalau tahu-tahu negara ini jadi makin lama makin tidak karu-karuan, menjadi negara khilafah Islam atau apapun namanya, saya tidak tahu. Lalu gereja dilarang dan sebagainya, dan kita menjadi seperti di China sana. Kalau mau jadi gereja yang benar, harus gereja bawah tanah, haruslah dikejar-kejar, dan setiap saat bisa ditangkap, dipenjarakan, disiksa, dibunuh. Kita tetap ikut Tuhan, ya atau tidak? Bahkan di negara ini ada larangan untuk memberitakan Injil kepada orang yang sudah beragama. Yang belum beragama itu ada berapa persen, saudara? Berarti kalau menurut hukum negara ini, hanya kepada orang-orang itu kita boleh memberitakan Injil, atau pada orang-orang Kristen KTP. Tapi orang yang tidak punya agama, itu mayoritas. Kita tidak boleh nginjil. Go to hell dengan hukum itulah. Saya tidak ambil pusing. Saya tetap nginjil. Memang harus hati-hati kadang-kadang. Kadang-kadang bisa terang-terangan, kadang-kadang harus sangat hati-hati. Supaya kalau boleh tetap nginjil, tapi tetap tidak berakhir di penjara. Tetapi hukum itu saya anggap tidak ada dalam otak saya. Karena Tuhan memerintahkan saya memberitakan Injil kepada segala bangsa, kepada semua orang seadanya yang bisa saya jangkau. Saudara melakukan itu? Atau takut? Selalu berusaha, saudara ya. Lebih berusaha menyenangkan Tuhan. Ini ranking 1. Yang ini, apakah itu pacar, apakah itu orang yang saudara cintai, papa, mama, anak, saudara, kakak, adik, apa saja, siapapun, tetap harus lebih berusaha menyenangkan Tuhan daripada mereka. Kalau tuntutan pihak sini dan pihak sini berbeda. Dalam kasus bisa menyenangkan dua-dua, silahkan. Tapi seringkali kita harus memilih Tuhan atau orang. Maka taat kepada Tuhan dan lebih ingin menyenangkan Tuhan harus mendahului semua. Kan kita masuk dalam poin D, saudara. Pada waktu ditolak oleh pemimpin pegawai istana, Daniel lalu usul kepada penjenang.
ya, yang disebut penjenang ini apa nanti kita lihat ya. Mari kita baca ayat 11 sampai dengan ayat 13. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Saudara, hal yang pertama yang bisa kita lihat, Daniel boleh dikatakan turun banding. Saya tahu istilah Anda ada, saya ciptakan sendiri. Ya, kebalikannya naik banding. Kalau naik banding itu kan naik ke orang yang lebih tinggi. Tapi dia ini bukan naik ke orang lebih tinggi, dia turun ke orang yang lebih rendah. Karena penjenang ini pangkatnya di bawahnya pemimpin pegawai istana tadi yang menolak itu. Jadi karena itu saya sebut dengan istilah Daniel turun banding. Turun banding kepada penjenang. Nah sekarang saudara, apa penjenang itu? Lagi-lagi suatu istilah yang saya tidak pernah tahu di dalam bahasa Indonesia. Saya cari di KBBI, penjenang itu pengawas atau mandor. Kenapa tidak ditulis pengawas atau mandor saja? Saya heran dengan Alkitab Indonesia yang kadang-kadang menggunakan istilah yang begitu aneh, tidak pernah tahu. Dan juga banyak pendeta seperti itu gunakan istilah-istilah yang hebat-hebat, muluk-muluk supaya dianggap pintar. Itu seringkali seperti itu. Saya justru kebalikannya, saya selalu gunakan istilah sesederhana mungkin yang setiap orang bisa mengerti. Dan karena itu justru kalau orang ngomong pada saya pakai istilah tinggi-tinggi, saya malah gak ngerti ngomong apa ini. Karena saya tidak senang bahasa seperti itu. Saya mau bahasa yang dimengerti semua orang. Sebetulnya semua pengkhotbah mesti yang demikian. Nah sekarang saudara, apa sebetulnya arti dari kata ini ya? Kalau kita melihat King James, ditulis Melzar, itu jelas nama orang. YLT beda satu huruf T, Melzar. Kedua terjemahan ini hanya mentransliterasikan huruf-huruf Ibraninya ke dalam huruf-huruf Latin. Tapi kelihatannya keduanya menganggap kata itu sebagai nama orang itu. Kalau penjenang itu artinya pengawas atau mandor, berarti itu jabatan kan. Tapi kalau King James dan YLT ini, kelihatannya mereka menganggap kata Ibraninya bukan jabatan tetapi nama orang. Tetapi kitab suci bahasa Inggris yang lain menganggap kata itu sebagai suatu jabatan, kurang lebih sama seperti Alkitab Indonesia. Dan kelihatannya kalau saya baca sepintas, para penafsir lebih banyak yang setuju dengan terjemahan yang ini. Jadi itu adalah suatu jabatan, ya. Jadi pemimpin pegawai istana itu tinggi, lalu di bawahnya ada penjenang atau pengawas atau mandor itu. Dan pada waktu pemimpin pegawai istana itu menolak untuk mengabulkan permohonan Daniel, ini bagusnya saudara, ditolak. Dia bukannya putus asa berhenti. Dia tidak putus asa ataupun berhenti. Dia tetap berusaha. Dan sekarang dia mencoba untuk meminta kepada mandor atau pengawas, sehingga boleh dikatakan dia itu turun banding. Tidak peduli. Kalau naik banding kepada rajanya, wah tambah bencana ini. Turun banding, mungkin lebih bisa, dia coba. Saya percaya Tuhan memimpin dia dalam hal ini. Dia melakukan turun banding. Saudara, ini mengajar kita untuk bertekun ya. Kemarin saya lihat suatu video, seekor anjing yang nakal ya, lari ancang-ancang mau loncat di pagar tinggi sekali. Saya pikir tidak ada kemungkinan dia bisa. Pertama loncat, buat, oh jauh sekali masih ada bisa. Kedua loncat, lebih tinggi sedikit tapi tidak bakal bisa lah. Ketika mau loncat gagal, nggak jadi. Mau loncat gak jadi, dia ambil ancang nggak jadi. Tapi akhirnya loncat, hampir gagal. Tapi kakinya pas menggait atas pagar itu dan berhasil dia naik. Anjing ini bertekun 3 kali dan dia berhasil. Penemu bola lampu Thomas Alva Edison itu
Tidak tahu melakukan percobaan berapa ribu kali, saya lupa. Saya ada datanya tempoh hari, tapi tidak saya catat. Ribuan kali sudah dia gagal. Tapi terus dicoba sampai berhasil menemukan bola lampu pijar itu. Ketekunan itu sesuatu yang luar biasa penting. Dalam belajar firman, dalam pelayan, dalam penginjilan, dalam apapun, dia tidak putus asa, dia tidak berhenti. Dia bukannya naik banding, dia pikirkan lebih bijaksana, turun banding, dan dia lakukan. Kalau poin yang kedua, saudara, ini menunjukkan ketekunan Daniel. Mari kita lihat kata-kata Calvin. Dan di sini kesetiaan atau keteguhan hati Daniel yang luar biasa patut diperhatikan. Yang setelah satu kali mengusahakan persoalan itu dengan sia-sia, tidak berhenti untuk mengejar tujuan yang sama, merupakan suatu bukti iman kita yang jelas dan serius. Pada waktu kita tidak bosan atau melemah, pada waktu apapun yang tidak menyenangkan atau berkebalikan muncul atau terjadi, kita kepingin ini yang muncul yang berkebalikan, ya, dan tidak pernah menganggap jalannya tertutup terhadap kita. Dalam doa itu seringkali kita tidak punya ketekunan. Berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau mungkin 10 kali, 100 kali, kita lalu bosan. Bukan saja doanya tidak berhasil, yang terjadi itu malah kebalikan dari permintaan kita. Kita sakit, berdoa minta sembuh. Yang terjadi kita sakitnya tambah parah. Kita punya keuangan berantakan dan kita berdoa untuk itu. Yang terjadi keuangan kita makin berantakan. Saudara, hal-hal seperti itu bisa terjadi dan sering terjadi. Pelayanan juga. Pelayan betul-betul bagus, semaksimal mungkin, dengan motivasi yang betul-betul murni dari Tuhan. Tetap kelihatannya dapatkan kegagalan demi kegagalan. Penginjilan menginjil mati-matian, gak ada yang bertobat. Dan kita lalu putus asa. Tapi Calvin mengatakan bukti iman yang jelas dan serius. Kita itu tidak bosan, tidak melemah. Pada waktu apapun yang berkebalikan dengan kemauan kita itu yang muncul. Dan kita tidak menganggap, wah kalau yang muncul yang berkebalikan dan keinginan kita, wah jalannya tertutup. Belum tentu. Jujur saja, saya sering putus asa dalam berdoa. Mendoakan orang tua saya sendiri, ayah saya sendiri. Selama berpuluh-puluh tahun saya mendoakan pertobatan dia, dan saya mendoakan pagi dan malam 2 kali sehari, berpuluh-puluh tahun, dan rasanya doa saya tidak dikabulkan. Dan banyak hal seperti itu. Doa tentang gereja, doa tentang apa, macam-macam, doa tentang kesehatan saya, dan sebagainya, membuat rasanya kadang-kadang bosan berdoa. Kok tidak ada gunanya. Doa dan tidak dikabulkan. Tapi saudara, kalau saya mengambil sikap seperti itu, saya salah, titik. Dan kalau saudara mengambil sikap seperti itu, selogis apapun, pokoknya salah, titik. Harus terus berusaha. Jangan anggap jalan tertutup. Kalau saudara doa 100 kali dan tidak dikabulkan, siapa tahu doa ke 101 kali dikabulkan. Kalau saudara nginjili orang 100 kali dan dia tidak bertobat, siapa tahu ke 101 bertobat. Selalu pikir demikian saja. Dan kalau ternyata 101 tidak bertobat, ya barangkali 102. Dan seterusnya. Kalau kita bisa memikir demikian, kita terus berusaha. Memang perasaan di dalam ini tidak bisa dikendalikan. Aduh, kok males. Tapi saudara,
ketekunan dari orang-orang dalam Alkitab itu banyak. Bahkan orang-orang sekuler seperti penemu lampu pijat tadi yang saya katakan, ribuan kali. Silakan lihat di Google ya, cari ya. Ribuan, saya lupa jumlahnya berapa. Gagal terus gagal. Saya tidak bisa bayangkan orang mengusahakan dan gagal ribuan kali dan tetap mengusahakan sampai berhasil. Ini ketekunan yang luar biasa. Akhirnya terbayar semua jerih payahnya yang tadinya kelihatan kayak pekerjaan sia-sia. Saudara, dalam dunia sekuler atau dunia rohani khususnya, kita harus punya ketekunan seperti ini. Terus terang ya, kalau ketekunan belajar firman, saya melihat di dalam diri orang-orang Kristen ini luar biasa jarang. Saya lihat dari mana, saudara? Saya lihat dari khotbah-khotbah saya yang berseri. Saya lihat dari bukan khotbah, debat yang saya berikan, yang berseri. Saya sering melakukan berseri kan ya. Bahkan topik berseri. Seri khotbah Yudas Iskariot sekarang mulai dikeluarkan, kemarin baru dikeluarkan session yang pertama. Sampai berapa Chandra? 18 ya? 18. Itu sampai 18 session. Kemarin waktu dikeluarkan, wah, yang nonton banyak. Dalam waktu singkat, wah, yang nonton banyak. Saya kepingin lihat nanti Yudas Iskariot 2 yang nonton sebanyak apa, 3 sebanyak apa, dan yang ke-18 nanti sebanyak apa. Saya memang senang membuat khotbah seri itu selengkap mungkin, sedetail mungkin. Itu menurut saya itu panggilan saya. Saya cukup tahu bahwa orang yang tekun itu tidak banyak. Saya tidak kepingin jadi pengkhotbah populer kok. Tapi saya merasa itu panggilan saya. Dan itu karunia saya. Tidak semua orang bisa nyusun Yudas Iskariot dalam 18 sesi. Coba tanya orang lain yang suruh-susun. Saya kepingin lihat jadi apa. Kalau ada tidak banyak, saudara. Sangat jarang yang bisa. Prophet of God. Wah, berapa puluh session. Lagi-lagi kalau seri Daniel begini. Ini baru Daniel pasal 1 sudah session 7. Biasanya kalau saya lihat itu, saya lihat YouTube-nya, viewersnya turun. Pokoknya mereka tidak senang berseri seperti itu. Debat juga sama. Debat dengan Islam, debat dengan Unitarian dan sebagainya. Yang pertama itu buah banyak. Yang kedua langsung blur. Di mana ketekunan orang-orang dalam belajar firman? Misalnya saudara mengajarkan doktrin Allah Tritunggal, tidak ada kemungkinan saudara doktrin itu diajarkan dengan jelas dalam satu sesi. Tidak ada kemungkinan. Saya berikan banyak session dan itu masih belum selesai tempoh hari. Oleh satu dan terpaksa harus menghentikan. Memang akan saya lanjutkan kalau waktunya sudah cukup untuk itu. Waktunya ada, saya lanjutkan. Tapi saudara, berapa orang yang mau nonton? Padahal kalau saya nonton di Facebook, jangankan jemaat awam, hamba Tuhan, bahkan yang punya nama, mengerti Tritunggal dengan baik itu jarang sekali. Kristologi juga sama. Saya jadi dosen untuk dua hal itu. Pada waktu di stres dan sebagainya, dan juga di sekolah teologi waktu itu di STIA Pacet ya. Saya juga mengajar dua hal itu. Jadi dua itu menjadi spesialisasi saya. Dan saya perdalam terus. Cuma yang mengikutinya tidak punya ketekunan. Karena dua pelajaran sudah sukar, bahannya panjang juga.
Tapi sekarang pada waktu doktrin sesat, apakah dari Arianisme muncul lagi, dan saksi Yehova dan sebagainya, lalu TEWU dan GL dan macam-macam ES ngajar yang tidak karu-karuan tentang Tritunggal, ada yang istilahnya duit tunggal, ada yang Jesus only dan sebagainya. Mereka menjadi kacau balau, bingung yang mana benar. Dan mereka mengeluhkan orang-orang yang membahas hanya singkat-singkat saja dalam debat-debat. Jangan bahas singkat-singkat, debat-debat itu begitu singkat, omong kosong kalau bisa jelas. Tapi diajar yang lengkap, orang tidak punya ketekunan. Saya tidak berhenti dengan cara saya, saudara. Saya tetap akan lakukan berseri, membahas kitab berseri, membahas doktrin berseri. Bayangkan kalau hanya Yudas Iskariot itu 18 session, masing-masing mungkin sekitar 1,5 atau 2 jam, saya tidak tahu. Hitung saja berapa jam itu kalikan 18. Kalau 1,5 jam berarti 27 jam totalnya. Kalau 2 jam 36 jam. Ngomong apa saya sebanyak itu? Lihat sendiri kalau tidak percaya. Saya tidak menyeleweng nih ngomong apa-apa, tidak. Betul-betul ngajar. Saya punya ketekunan kalau hal seperti itu. Jemaat atau orang Kristen yang menonton, mendengar, membaca, itu yang tidak punya ketekunan. Bagaimana mau maju? Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Ia mencoba untuk meminta kepada mandor itu untuk mengadakan percobaan selama 10 hari untuk mengganti makanan raja dan anggur raja hanya dengan sayur dan air. Pertama saya akan bahas dalam ayat 12 ini ada kata sayur ya. King James dan ESV menerjemahkan bowls, yang artinya biji atau benih atau sayur yang tumbuh dari biji atau benih. Lalu RSV, NIV, NESV, New King James dan YLT menerjemahkan seperti Indonesia, vegetables atau sayuran. Kalau saya lihat buku tafsiran, ada yang menafsirkan ini sebagai sayur yang tumbuh dari benih atau biji-bijian. Itu Jamieson, Fawcett, dan Brown. Tapi ada juga yang menafsirkan ini sebagai benih atau biji-bijian itu sendiri, seperti gandum, jelai, dan sebagainya. Saya di rumah tiap hari makan benih, seed kan benih itu ya. Saya makan 2 setidaknya, dulu pernah 3, chia seed dan flax seed, dan dua-dua punya manfaat yang sangat bagus, vitamin, mineral, dan sebagainya sangat bagus, serat yang sangat tinggi. Jadi itu termasuk makanan sehat dan saya makan tiap hari. Saya campur dengan whey protein untuk orang angkat besi ya, proteinnya orang angkat besi yang bentuk bubuan itu ya. Campur dengan chia seed kalau pagi, sore campur dengan flax seed. Saya menganggap bahwa perbedaan tafsiran tentang kata ini, sayur ini, tidak terlalu penting. Boleh saja kalau sekarang flaxseed, chia seed itu makanan sehat dan sebagainya. Tetapi kalau dilihat konteksnya, jelas sebetulnya tidak memungkinkan kalau itu dianggap makanan lebih sehat dari makanan raja yang seharusnya diberikan kepada Daniel dan kawan-kawan. Jadi saudara, baik sayur ataupun biji-bijian, itu bukan makanan yang sesehat seperti makanan dan anggur raja. Kalau memang itu lebih sehat, dan kalau itu yang membuat mereka lebih sehat, tidak ada pekerjaan Tuhan apapun sebetulnya. Jelas konteksnya tidak seperti itu. Mungkin orang Advent akan senang dengan teks ini dan menganggap bahwa ini mendukung mereka yang menolak makan daging, hanya makan sayur-sayuran dan non daging. Sebetulnya Advent tidak melarang makan daging ya.
Karena mereka berpegang pada imamat 11, kan ada tetap binatang yang boleh dimakan. Tapi entah bagaimana banyak orang Afgan yang bablas menjadi vegetarian atau bahkan vegan. Saya tidak percaya bahwa vegetarian atau vegan itu lebih sehat daripada orang yang makan biasa. Hal-hal tertentu bisa, tapi yang jelas mereka susah sekali dapatkan vitamin B12 tanpa makanan dari hewan. Saya lanjutkan ya. Waktu percobaan itu dibatasi 10 hari. Ini waktu yang singkat sebetulnya. Memang dicari waktu singkat, karena masa itu dianggap sebagai masa yang aman. Aman dalam arti apa? Artinya, kalaupun mereka menjadi kurang sehat hanya karena makan sayur dan air saja, tapi penurunan kesehatan mereka tidak akan terlalu kelihatan kalau cuma 10 hari. Sekarang saudara coba sendirilah ya. Saudara makan makanan yang ya semua macam makanan yang sehat-sehat, makan ada sayurnya, ada dagingnya, ada nasi dan bahkan semua pokoknya sehat. Tahu-tahu 10 hari makan sayur dan air tok. Sayur itu sehat, tapi kalau sayur dan air tok, saya tidak percaya itu bisa sehat. Coba selama 10 hari bisa tambah sehat atau enggak? Memang kalau sekarang saudara gemuk, bisa lebih sehat dalam arti saya menjadi lebih langsing. Bisa makan sayur tok dan air. Tapi diteruskan saudara, lalu terlihat lebih sehat terus. Ini kan akhirnya diteruskan, lalu tetap lebih sehat. Itu sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Jadi saudara, memang dicoba 10 hari. Kalau ternyata mereka tidak sehat, pasti penjenang itu akan suruh mereka kembali pada makanan raja dan anggur. Kalau itu terjadi mungkin mereka boleh mati, saya tidak tahu. Tapi yang terjadi akhirnya mereka berhasil ya. Sekarang kita masuk poin keempat. Calvin yakin bahwa permintaan Daniel dalam hal ini, minta diadakan percobaan itu ya, kepada mandor itu permintaan bukan berasal dari pikirannya sendiri atau dirinya sendiri ataupun kawan-kawannya, tidak. Tapi itu berasal dari Tuhan. Memang tidak dicatat dalam Alkitab, tapi ini pandangan Calvin. Saya berikan komentar dia. Di samping tanpa keraguan yang terkecil, pada waktu Daniel mengajukan hal ini, ia diarahkan oleh Roh Allah pada tindakan bijaksana ini, dan juga didesak untuk membuat permohonan ini. Oleh karunia yang luar biasa dari Roh Kudus, Daniel menemukan cara ini untuk membengkokkan pikiran dari pelayan di bawah siapa ia di bawah. Ada yang salah. Di bawah perhatian dan tanggung jawab siapa ia ditempatkan. Jadi kita harus mencamkan bahwa ini tidak diucapkan dengan tergesa-gesa atau tanpa berpikir atau dari kehendaknya sendiri, tetapi oleh dorongan dari Roh Kudus. Itu bukanlah kewajiban, tetapi ketergesa-gesaan, tindakan sembrono ya. Seandainya Daniel adalah pencipta dari rencana ini dan tidak diyakinkan oleh Tuhan tentang hasilnya yang menyenangkan, tidak diragukan ia punya wahyu rahasia tertentu tentang hal ini. Dan jika pelayan itu mengizinkannya dan teman-temannya untuk makan benih atau biji-bijian, itu merupakan suatu jawaban yang menyenangkan terhadap doa-doanya. Karena itu saya katakan ia tidak akan telah berbicara seperti itu kecuali di bawah pimpinan dan perintah dari Roh. Dan ini layak diperhatikan, karena kita sering mengizinkan diri kita sendiri untuk melakukan banyak hal yang berakhir secara buruk, karena kita digerakkan semata-mata oleh perasaan daging. Kita mikir-mikir sendiri lalu laksanakan, bukan dari Roh Kudus, dari diri kita sendiri. Akhirnya berakhir buruk ya. Dan tidak mempertimbangkan apa yang menyenangkan atau memperkenan bagi Allah. Jadi tidaklah mengejutkan pada waktu orang-orang terlibat dalam bermacam-macam pengharapan, jika mereka merasa diri mereka sendiri tertipu pada akhirnya. Karena setiap orang kadang-kadang
membawa atau menawarkan kepada dirinya sendiri oleh pengharapan-pengharapan yang bodoh, dan dengan demikian menghancurkan atau menggagalkan rancangan-rancangannya. Memang bukanlah daerah kita untuk menjanjikan diri kita sendiri sukses apapun. Jadi hendaklah kita memperhatikan bagaimana Daniel tidak memulai atau mendekati atau mengusulkan urusan saat ini dengan semangat bodoh apapun, dan tidak berbicara tanpa pertimbangan yang seharusnya, tetapi diyakinkan tentang hasilnya oleh Roh Allah. Saudara, kalau dia diyakinkan oleh Roh Kudus, minta ini idenya datang dari Roh Kudus, didorong, maka dia pasti berhasil, saudara. Ada pendeta yang nengking, ya bukan nengking ya, memerintahkan COVID-19 supaya diam, tenang. Gak ada hasilnya, belas malah menggila sampai sekarang. Yang seperti itu jangan bilang dia butuh ketekunan, enggak. Dia butuh pertobatan. Karena dia dengan gegabah dari dirinya sendiri memerintahkan COVID-19 untuk berhenti. Tidak berhasil, saudara. Kegagalannya menunjukkan itu pasti bukan dari Tuhan, tapi dari dia sendiri. Tapi Daniel, karena itu berasal dari Tuhan, sudah pasti itu mesti berhasil, tidak bisa tidak. Jadi sesuatu yang patut diperhitungkan ya. Hati-hati kalau saudara dalam satu masalah tahu-tahu menempuh jalan sesuatu atau ada ide tertentu, pikir saudara, ini dari aku atau dari Tuhan? Saudara mau dirikan gereja, misalnya, suatu tindakan yang mulia, kalau motivasinya benar. Tapi tetap belum tentu Tuhan mau itu. Orang dirikan gereja tidak peduli motivasinya untuk memuliakan Tuhan, itu tetap bisa salah. Tidak percaya? Daud mau dirikan bait Allah, bukan? Saudara percaya motivasi Daud salah? Mustahil. Motivasinya dia pasti benar untuk kemuliaan Tuhan dan bukan dia sendiri. Dia orang yang sangat mencintai Tuhan, dan dia kepingin mendirikan karena dia lihat tabut Tuhan tinggal di kemah, aku istana. Tidak benar. Tuhan mesti dapat yang mulia. Mau dia dirikan bait Allah. Nabi Nathan waktu mendengar usulnya Daud, wah bagus, lakukan. Nathannya keluar, Tuhannya bilang kepada Nathan, siapa yang bilang iya? Balik, beritahu dia, aku tidak mau dia yang dirikan, anaknya yang dirikan. Tuhan punya rencananya sendiri. Bahkan keinginan kita itu yang motivasinya bagus dan tindakannya itu yang kita inginkan bagus, dari sudut Alkitab tidak bisa dicela. Tetap itu belum tentu datang dari Tuhan. Selalu gumulkan. Jangan lakukan tindakan ceroboh. Tahu-tahu, wah kepingin dirikan gereja besar, karena aku kepingin memuliakan Tuhan. Tahu-tahu berantakan semua. Barangkali Tuhan tidak menginginkan saudara dirikan gereja. Barangkali saudara diinginkan hanya membuat gereja yang kecil, tapi saudara membuat gereja yang besar, ya berantakan. Setiap orang punya panggilannya sendiri-sendiri. Doa untuk tahu apa panggilan itu, baru lakukan itu. Kalau yakin itu dari Tuhan, lakukan. Kalau tidak, jangan lakukan. Sekarang kita masuk poin yang kelima. Daniel menempuh jalan atau cara yang damai. Mari kita perhatikan apa maksudnya. Jamieson, Fausset, and Brown berkata demikian. Keteguhan dalam iman konsisten dengan kelembutan tingkah laku. Teguh dalam iman, kelembutan tingkah laku, konsisten. Ya, banyak orang dengan alasan kesetiaan dalam memberikan kesaksian menutupi atau menyembunyikan suatu roh pamer dan cinta permusuhan atau pertentangan. Daniel tidak mengejar kematian syahid,
demi hal itu sendiri, tetapi mengusahakan oleh cara-cara yang bersifat damai untuk memelihara suatu hati nurani yang bebas dari pelanggaran tanpa kompromi prinsip yang terkecil. Jadi saudara, dia menempuh jalan damai. Ditolak tadi di atas, turun banding. Ngomong pun ngomong baik-baik, ajukan usul. Ya, mari kita lihat komentar selanjutnya, The Bible Exposition Commentary. Keempat pelajar Yahudi itu tidak mengancam siapapun waktu ditolak. Kamu yang nolak ya, tak doakan Tuhanku akan bunuh kamu. Tidak ada, tidak mengancam saudara ya. Keempat pelajar Yahudi tidak mengancam siapapun, mengatur dan melaksanakan suatu atau berusaha untuk membakar suatu bangunan. Mereka hanya melampaui yang lain dalam pembelajaran mereka. Kalau urusan pembelajaran, mereka melampaui mereka semua yang lain. Lalu bertindak sebagai orang yang sopan dan meminta Melzar untuk menguji mereka selama 10 hari dengan memberi mereka makan hanya air dan sayur. Ini orang Yahudi dibuang ke Babilonia, disuruh makan makanan yang melanggar Imamat pasal 11. Dan mungkin sekali itu makanan dipersembahkan kepada berhala, karena itu kebiasaan mereka. Tapi mereka nolak dengan baik-baik. Mereka berusaha menempuh jalan damai. Seandainya orang Indonesia dibuang ke China, lalu disuruh makan babi, kira-kira yang terjadi apa saudara? Demo 313, 414, 515, demo berjilid-jilid, sangat mungkin itu yang terjadi. Lalu dalam demo mungkin bakar-bakar, mungkin merusak mobil, mungkin lempari bangunan, atau bertempur dengan polisi dan tentara dan sebagainya. Itu yang terjadi di sini sudah. Pokoknya kalau karepe maunya nggak dituruti, demo sudah menjadi suatu tradisi. Nggak ada alasan pun demo, nggak ada alasan pun demo sak maunya sendiri. Buruh juga bayaran minta naik, demo, macetkan jalan seluruh kota. Menjadi tradisi dari Indonesia. Tapi orang-orang ini melakukan hal yang sebaliknya, tempuh jalan damai. Pada waktu jalan damai tidak berhasil, mereka biarkan, mereka rela mati. Dimasukkan dapur api, tidak terlihat mereka maki-maki. Dimasukkan gua singa, tidak ada Daniel mengancam atau apapun, tidak ada. Mungkin kita mesti berpikir untuk buang tradisi seperti itu dengan cara apapun, entah bagaimana. Saudara tidak ikut demo atau saudara ikut demo, berusaha entah bagaimana. Kita berdoa supaya pemerintah lebih punya ketegasan atau orang-orang itu sadarkan, dipertobatkan. Setidaknya kita berdoa untuk hal itu. Karena menurut saya hal itu memuakkan. Sedikit-sedikit demo dan mengacaukan semua yang lain. Dan jangan pikir itu cuma di Indonesia. Amerika sampai hari ini, gara-gara tempo hari Floyd itu ditekan dengan lutut sampai mati, lalu barusan satu negro lagi ditembak 7 kali, demonya tidak selesai-selesai. Dan dalam demo itu satu orang terlihat bawa senapan dan dia tembak kanan, 2 orang mati dan 1 luka. Mereka memprotes suatu tindakan brutal dari polisi, tapi mereka memprotes juga dengan cara yang tidak kurang brutalnya. Kenapa bakar mobil? Apa urusannya mobil orang itu dengan polisinya?
Kalau mereka serang polisinya masih masuk akal, sekalipun itu salah. Tapi mereka bakar mobil dan tembak orang yang sama sekali tidak ikut campur. Ini kegilaan. Kalau mau marah, arahkan kemarahan itu kepada yang memang layak dimarahi. Bukan arahkan kepada orang-orang yang innocent. Orang-orang Amerika masuk video tempoh hari banyak kali marah kepada China. Loh, marah kepada China layak, saya juga marah kok. Kurang ajar mereka. Tapi itu pemerintahnya, partai komunisnya. Bukan seadanya orang Cina dimanapun. Tapi kemarahannya itu cuma kalau orang Cina dimanapun, tanpa orang diserang. Dan mereka tidak bisa bedakan antara orang Asia dan orang Cina. Orang Indonesia, orang Jawa dan orang Cina saja, orang sana tidak bisa bedakan. Jadi tempoh hari kita lihat videonya orang, wah tanpa alasan serang, wah kayak berantem, bulenya dipukul KU. Saya senang juga lihat seperti itu. Tidak ada alasan, sudah tidak ada hujan, tidak ada angin. Hanya karena orang itu tampang Cina, padahal orang itu orang Indonesia katanya. Dan itu terjadi bola balik, WA banyak. Tahu-tahu dipukul bule, tahu-tahu pukul yang China atau dibully gitu ya. Saudara, ini hal-hal yang maunya mengkritik sesuatu yang tidak benar, tapi mengkritiknya dengan cara yang lebih tidak benar lagi. Mari kita lanjutkan The Bible Exposition Commentary lagi. Dalam sepanjang kitab suci, kamu akan mendapati orang-orang yang berani, yang harus menentang otoritas atau orang yang berkuasa untuk mentaati Allah. Dan dalam setiap kasus mereka mengambil pendekatan yang bijaksana dan lembut. Lalu dia memberikan kutipan, jika memungkinkan sejauh itu tergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan setiap orang. Roma 12 ayat 18 NIV. Ayat dalam terjemahan Indonesia saya berikan di bawah, saya kira tidak usah saya bacakan, bunyinya sebetulnya artinya kurang lebih sama ya. Kalau tidak tergantung saudara itu lain. Tapi kalau itu tergantung pada saudara, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tak selalu perdamaian bisa dijaga. Kalau kita sudah berusaha damai dan dia tidak mau, ya sudah. Tapi jangan masalahnya kita yang timbulkan. Dia timbulkan pun sebetulnya kita berusaha damai. Dia tetap tidak mau, ya apa boleh buat. Perang ya perang. Saya berikan contoh saudara, Paulus dalam Kisah Rasul 26 ya. Kita akan baca ayat 2, ayat 4, 2 ayat 3, 24, 25. Ya Raja Agripa, nah memang ada perasa ya. Aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Ayat 24-25. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmu yang banyak itu membuat engkau gila. Mungkin tak maki ya, saya dimaki gitu tak maki balik mungkin. Bapakmu yang gila. Paulus yang menjawab, aku tidak gila, Festus yang gila, begitu. Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Terus terang saya masih belajar untuk menghadapi provokasi dengan sabar. Kalau urusan ketidaksabaran itu satu kelemahan yang paling buruk dalam diri saya. Tapi ajaran Kristen yang benar sebetulnya seperti ini, mengusahakan perdamaian sepanjang itu dimungkinkan.
Dan Paulus di sini baik terhadap Agripa maupun terhadap Festus, dia bersikap sopan, tidak ada ketidaksopanan apapun. Cuma sopan bagus, menjilat buruk. Jangan menjilat ya. Kata-kata Paulus itu lazim diucapkan terhadap penggede. Ini bukan menjilat. Lalu mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik pada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun pada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Lalu perhatikan ini, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya, kita bukan kerajaan, kita tidak punya raja, tapi pokoknya maksudnya presiden dan semua aparat pemerintah itu seharusnya dihormati. Saya tahu dengan pasti ada sangat banyak aparat pemerintah yang tidak layak sama sekali mendapatkan hormat kita. Tapi firman Tuhan tetap memerintahkan kita untuk menghormati mereka karena jabatan mereka. Cuma saudara, apakah ini berarti mutlak? Ini yang saya ragukan. Saya ragukan karena kita juga bisa mendapatkan teks-teks di mana nabi-nabi dan bahkan Yesus sendiri menggunakan sikap yang berbeda. Mari kita lihat ya. Pertama kita lihat Nabi Mika dalam 1 Raja 22 ayat 13 sampai 16. Ini zamannya Ahab yang begitu brengsek ya. Ahab dan Yosafat mau pergi berperang bersama-sama, minta petunjuk, lalu Mika dipanggil. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu, nabi palsunya, sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah kau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Dia tidak mau ngomong baik, padahal kalau Tuhan ngomong tidak baik, tidak bakal mau. Nabi palsu senang yang seperti itu, pokok ngomong baik, terus ngomong baik. Ayat 15, setelah ia sampai pada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Sayang ini tidak dalam bentuk video. Kalau ini dalam bentuk video, saya yakin wajahnya si Mika ini bukan wajah serius, ngomong serius. Pasti wajah mengejek dan mungkin disertai ketawa yang mengejek. Kalau zaman sekarang dia main Facebook dan nuliskan kata-kata ini, mungkin ditambahi di belakangnya. Raja mendengar omongannya dari sikap Mika, dia dengan pasti tahu omongan ini tidak serius. Dia membuat permainan. Pertanyaan tadi dijawab dengan suatu jawaban yang memang mengejek. Maka itu dalam ayat 16, tetapi raja bertanya kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan? Dia tahu yang tadi diucapkan Mika itu bukan kebenaran. Apakah Mika berdusta? Tidak juga, karena dia ucapkan dengan nada mengejek, sehingga orangnya tahu ini bukan kata-kata dari Tuhan. Jelas Mika tidak bersikap hormat terhadap Ahab. Mari kita lihat contoh yang lain. 1 Raja 18 ayat 17-18. Ini sekarang tentang Nabi Elia. Sudah ada 3,5 tahun kekeringan. Lalu Elia temui Ahab, atau minta Ahabnya temui dia. Ayat 17 ya. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Elia dituduh menjadi biang keladi
kekeringan 3,5 tahun mencelakakan Israel. Mari kita lihat jawab Elia dalam ayat 18. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Hormat kelihatannya tidak. Dia serang justru kamu dan keluargamu. Kok nyalakan aku? Kalau Mika dan Elia melakukan hal yang tidak hormat terhadap raja, bisa saja mereka salah, bukan? Dalam kasus ini menurut saya tidak salah. Tapi mereka, manusia, mereka bisa salah. Orang bisa berargumentasi seperti itu. Mari kita lihat orang yang tidak bisa salah. Lukas 13 ayat 31-32. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata pada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Dia sebut apa sih Herodes, saudara? Serigala. Dalam bahasa Inggrisnya fox, rubah ya. Serigala itu berani, kalau rubah itu licik, lebih kalah licik. Tapi pokoknya diidentikan dengan binatang. Yesus ini suci, murni, tanpa dosa. Tidak ada kemungkinan kita menyalahkan dia dalam kasus ini atau kasus manapun. Saudara bisa menyalahkan Elia atau Mika. Saudara gila kalau saudara salahkan Yesus. Berarti dia menghadap penguasa dan dia menggunakan kata yang tidak hormat. Berarti ayat-ayat tadi yang menyuruh hormat pada penguasa dan sebagainya itu, menurut saya hanya bersifat pada umumnya, bukan bersifat mutlak dalam segala sikon, atau untuk penguasa-penguasa tertentu yang sangat bejat. Ahab luar biasa bejat, Herodes juga seperti itu. Mungkin untuk yang seperti itu maka bisa bersikap tidak hormat. Ya saudara, memang penguasa ini ada beberapa yang patut sangat dihargai. Jokowi terutama, Surabaya Risma, dulu Ahok. Dan saya menghargai mereka tanpa peduli mereka agamanya apa. Tapi jelas ada penguasa yang sedikit pun tidak layak untuk dihargai, baik dari kehidupan pribadinya maupun dari apa yang dia lakukan dalam jabatannya itu. Tidak ada prestasi dan sebagainya. Menimbulkan ejekan cemoohan dari banyak orang. Saya tidak terlalu bisa menyalahkan, karena menurut saya memang tidak mutlak. Dari ayat-ayat ini tidak mutlak. Jadi menyalahkan orang-orang yang mencemooh gubernur tertentu, pasti saudara tahu yang saya maksud. Saya tidak bisa terlalu menyalahkan, karena memang yang dia lakukan banyak sekali hal-hal yang konyol dan dusta. Rumah DP-nya nol, akhirnya gak jadi apa-apa, dan macam-macam hal yang lain. Tapi secara umum kita mestinya menempuh jalan damai dan bersikap hormat terhadap para pemimpin negara. Ini umum. Hal yang sangat khusus boleh bersikap seperti ini. Sekarang kita lanjutkan, saudara. Poin E, pendenang itu menyetujui usul dari Daniel. Kita baca dalam ayat 14. Didengarkannya permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari.
Kalau Endelis memberikan komentar, dalam usul ini Daniel percaya pada pertolongan Allah. Dan Allah tidak mempermalukan keyakinannya. Nanti kita lihat hasil percobaan, poin F. Allah tidak mempermalukan itu bukan cuma si penjenang menyetujui, tetapi hasil tesnya, percobaannya berhasil untuk pro Daniel gitu ya. Mari kita lihat poin F, hasil percobaan selama 10 hari itu, ayat 15 dan 16. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk. Hati-hati dengan istilah gemuk ini ya. Lebih gemuk ini dalam konteks ini harus diartikan lebih gemuk dalam arti lebih sehat. Saya sekarang lebih gemuk, saudara. Nggak ngerti saudara, waktu mungkin sekitar 2-3 bulan pertama ya, di rumah terus dan sebagainya itu, berat badan saya nggak terlalu naik. Kalaupun naik sangat tidak signifikan ya. 1 kilo mungkin, maksimum 2 kilo. Tapi mungkin nggak tahu dalam sekitar 2 bulan terakhir, saya nggak tahu dengan pasti, mendadak naiknya, wah. Nggak tahu saudara lihat nggak? Mestinya ya kelihatan sekarang ini jauh lebih gemuk ya. Berat saya yang biasanya 80, 81 pernah naik mencapai 87. Itu rekornya. Tadi pagi 85, berapa lupa saya. Pokoknya antara 85 dan 86. Saya tetap olahraga, tetapi tetap beda dengan fitness di Atlas. Dan yang repot ini selebihnya dari yang saya olahraga. Saya olahraga cuma 30-45 menit, maksimum 1 jam. Lalu selebihnya ini tidak ada kerjanya, duduk tidur, duduk tidur, duduk tidur. Dan kalau dulu makan di restoran, saya bisa cari makanan bebas, makanan yang sekalipun saya senang, tapi saya tahu tidak menemukan saya. Sekarang ini repot, milih makanan tidak bisa sembarangan. Buah juga demikian. Saya berani makan cuma semangka, pepaya, jeruk, pisang. Saya kira cuma 4. Oh, salak pernah. Tapi salak saya takut dah, saya tidak mau lagi. Salak itu kalau virusnya nyelempit di kulitnya, gimana saudara buangnya? Tidak peduli, tidak boleh cuci dengan sabun. Kalau semangka, pepaya saya cuci dengan sabun. Saya cepat saja. Ya berusaha cepat, pokoknya 20 detik cuci dengan sabun. Jeruk juga. Pisang enggak, tapi ya ditaruh saja. Ngupasnya pelan-pelan, makan pisangnya saja. Buang kulitnya, lalu kulitnya kan memungkinkan oleh virus, saya cuci tangan dengan sabun. Makan nangka tidak berani, sudah gimana makan nangka? Cucinya gimana? Mau cuci sabun. Makan durian, kalau durian utuh mungkin tidak apa-apa. Tapi durian beku ini, dah, saya takut makan. Biasanya saya sering makan anggur. Makan anggur tidak berani, saudara. Strawberry, anggur, nyucinya gimana? Tidak pernah makan sejak bulan Maret itu. Anggur, strawberry, tidak berani, saudara. Jadi banyak buah yang sebetulnya makan buah banyak itu mungkin bisa mengurangi berat badan, tapi tidak bisa. Ya akhirnya ya tambah gemuk. Tambah gemuk yang seperti ini, gemuk yang tidak sehat. Mungkin banyak orang dengan di rumah saja naik berat badan. Ini pasti bukan gemuk yang dibicarakan dalam ayat 15 ini. Ini gemuk yang sehat. Jadi mereka kelihatan lebih gemuk. Pertama dikatakan mereka lebih baik. Lalu dikatakan mereka lebih gemuk dalam arti baik ya. Daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu, jadi berarti seterusnya ya, mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka, tentu dengan air.
Tadi mintanya sayur dan air kok. Gak ada air, mati mereka. Mari kita lihat beberapa komentar ya. Adam Clarke, sekalipun suatu diet sayuran bisa menghasilkan kesehatan dari sistem itu secara umum dan secara khusus dari penampilan wajah seperti disebutkan di sini, tetapi kita harus menganggap bahwa di sana ada suatu berkat khusus dari Allah dalam hal ini. Karena diet yang kurang atau sedikit ini diambil berdasarkan suatu alasan religius. Kalau kesehatan mereka ini lebih baik dari yang lain, bukan dari Tuhan, tidak layak diceritakan di sini, saudara. Kalau cuma karena dari makanan itu, lalu mereka lebih sehat, tidak bakal diceritakan di sini. Bahwa diceritakan di sini, Alkitab ini tidak ngajari urusan diet yang bagus, saudara. Tapi Alkitab ini ngajari orang itu mau taat kepada Tuhan dan makan makanan yang kurang enak atau tidak enak sebagai wujud ketaatan mereka kepada Tuhan, mereka justru diberkati dalam kesehatannya menjadi lebih sehat dari orang yang makan makanan yang lebih sehat. Itu yang diajarkan. Kalau saya mengatakan demikian, adalah cukup jelas bahwa di sana tidak ada kebaikan yang perlu dalam roti untuk memelihara atau menguatkan kita. Jadi menurut Calvin, dalam makanan yang kita makan tuh sebetulnya tidak ada kebaikan yang perlu untuk kita, ya, untuk memelihara kita, untuk menguatkan kita. Karena kita dipelihara atau dikuatkan oleh berkat rahasia Allah. Seperti Musa katakan, manusia hidup bukan dari roti saja. Ulangan 8 ayat 3. Yang menunjukkan secara tidak langsung bahwa roti itu sendiri tidak memberikan kekuatan kepada manusia. Karena roti itu tidak mempunyai kehidupan di dalamnya. Lalu bagaimana roti itu bisa memberikan kehidupan kepada kita? Karena roti tidak mempunyai kebaikan dalam dirinya sendiri, kita dipelihara atau dikuatkan oleh firman Allah. Hati-hati kata firman Allah ini ya. Bukan kata-kata Tuhan atau firman Tuhan dalam Alkitab, bukan itu. Nanti kita akan lihat. Dan karena Allah telah menentukan bahwa kehidupan kita ditopang oleh gizi, Ia telah menghembuskan kebaikannya ke dalam roti itu. Jadi semua makanan dihembuskan kebaikan yang memberikan kita gizi lalu berguna untuk kesehatan, ya. Tetapi pada saat yang sama kita harus menganggap kehidupan kita ditopang bukan oleh roti atau oleh makanan lain apapun, tetapi oleh berkat rahasia dari Allah. Ulangan 8 ayat 3 kalau saya baca semuanya ya, itu nanti dikutip oleh Yesus dalam Matius 4 ayat 4. Manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Lalu orang tafsirkan, orang itu tubuh dan jiwa atau roh. Jadi kita butuh roti, tapi bukan roti saja. Ini roti itu makanan jasmani. Kita butuh firman Allah, Alkitab itu untuk makanan rohani kita. Itu penafsiran salah. Mungkin mayoritas orang tafsir seperti itu. Bahkan mayoritas penafsir. Calvin memberikan tafsiran yang lain, yang lebih cocok dengan konteksnya. Nanti minggu depan saya akan membahas itu. Tapi sementara saya akan berikan saja ini kata-kata oleh berkat rahasia dari Allah. Calvin menggunakan banyak kata. Nanti minggu depan saya akan memberikan kutipan kata-kata dia, juga penafsiran dia tentang Matius 4 ayat 4 maupun ulangan 8 ayat 3. Dan saya akan lihat bahwa Calvin menafsirkan firman Allah itu sebagai kehendak Allah. Ini lebih cocok dengan konteksnya. Minggu depan saja saya tunjukkan itu. Saudara, saya berikan penerapan ya, melihat cerita ini ya. Orang yang banyak diberikan makanan yang lebih sehat, yang lebih mewah,
makanan raja, anggur raja, mereka makan. Daniel dan kawan-kawan cuma sayur dan air, makanan yang kurang sehat dibandingkan yang di sana. Tapi Tuhan bisa bekerja sedemikian rupa sehingga mereka ini justru mendapatkan makanan kurang sehat, tetapi mereka hasilnya, kesehatannya jadi lebih bagus dari yang di sana. Dalam dunia medis atau kesehatan, saudara, ada kata-kata you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Dan secara relatif atau pada umumnya kata-kata ini benar. Kalau saudara makan sembarang saja, seadanya makan dimakan, Kentucky Fried Chicken itu tidak sehat dimakan, Big Mac dan sebagainya itu tidak sehat dimakan, Supermie tidak sehat dimakan, ngawur saja makan, pokok makan, goreng-gorengan makan semua. Lalu saudara menjadi tidak sehat. Jangan salahkan siapapun kecuali diri saya sendiri. Secara umum makanan sehat membuat kita sehat, dan makanan tidak sehat membuat kita sakit atau tidak sehat. Orang yang tidak peduli tentang makanannya sama saja dengan tidak peduli tentang kesehatannya. Lebih-lebih dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita supaya tidak kena COVID. Untuk itu memang ada hal-hal yang tidak termasuk makanan ya, kalau mau meningkatkan imunitas ya. Tapi nanti ada urusan makanan juga ya. Hal yang tidak termasuk makanan, pertama harus olahraga. Kalau saudara di rumah terus tanpa olahraga sama sekali, malah bisa tidak mati kena COVID, mati kena tidak olahraga. Olahraga itu penting. Itu sudah dari dulu saya lakukan karena saya memang senang olahraga. Sekarang pun saya lakukan. Jadi kalau dilihat otot saya tidak terlalu berubah, cuma tetap pertambahan berat ini, perutnya yang tambah gede sehingga celana jadi sesek ya. Saya mau olahraga lebih banyak, saya tidak bisa karena ada alergi saya yang menghalangi. Kalau saya olahraga kebanyakan, saya malamnya tidak bisa tidur. Ini sesuatu yang kompleks ya. Tapi pokoknya saudara wajib olahraga kalau mau sehat. Ini umum. Terus kedua aturannya, kalau mau imunitasnya naik, harus tidur secara cukup. Dan tidur cukup itu 7-8 jam. Ini yang saya frustrasi untuk lakukan. Tidak mungkin, karena saya punya insomnia. Saya tidur dengan obat tidur saja, sukar mencapai 7-8 jam itu bukan sukar, tidak mungkin. Saya sudah senang kalau bisa tidur 6 jam. Tapi jangan saudara yang tidak punya insomnia sengaja melekan dengan alasan apapun. Itu menurunkan imunitas tubuh. Yang ketiga, untuk menaikkan imunitas, hindari stres. Harus senang atau gembira. Ini juga sukar. Di rumah terus harus senang gembira, ini apa? Tapi saudara, kita bisa bersukacita dalam Tuhan, bukan? Lakukan itu entah bagaimana caranya. Perbanyak nonton firman Tuhan dalam YouTube atau membaca di dalam Facebook atau web atau apapun. Tentu saja cari yang bagus. Itu bisa membuat kita gembira. Perbanyak waktu doa. Dan kalau saya perbanyak pelayanan juga. Dan ini membuat saya merasa nganggur harus di rumah. Tapi saya dalam nganggur, saya tidak nganggur, saya buat khotbah banyak. Karena bisa khotbah di rumah sendirian, saya senang. Dulu saya tidak tahu gimana caranya. Dan saya bisa keluarkan khotbah dari rumah 3-4 khotbah per minggu, bisa lebih sebetulnya. Cuma yang mengupdate khotbah saya atau mengupload khotbah saya ke YouTube dan nututin nanti. Memang ini sukar ya. Tidak boleh stres padahal harus di rumah terus.
Tapi menurut saya masih bisa dilakukan. Kalau saudara tekankan hal, saudara akan kuat. Nah, selain itu, kalau mau meningkatkan imunitas, termasuk dalam makanan dan minuman, ini mencakup vitamin, mineral, dan sebagainya. Kita dianjurkan minum vitamin D3, saya sudah lama minum itu. Dalam dosis yang tinggi, 5000 IU. Dulu saya tidak minum vitamin C karena saya anggap dari buah-buahan sudah cukup. Tapi sekarang karena buah-buahan tertentu masih dikurangi, maka saya juga minum vitamin C 2-3 kali per hari. Vitamin E saya juga minum. B12 dari dulu sudah minum. Dan lalu kalau tidak salah juga harus zinc, seng, ya. Jangan sengnya atap dikerokoti, ya. Zinc ini tentu saja saat tertentu itu ada di dalam multivitamin saya. Jadi sudah vitamin D3 sudah saya minum sejak lama. Vitamin E baru-baru ini mulai minum sudah mungkin 1-2 bulan. Zinc itu ada dalam multivitamin yang saya gunakan. Vitamin C saya minum lagi, biarpun makan buah ada vitamin C saya tambah lagi. Dan kita disuruh menghindari atau mengurangi makanan atau minuman yang banyak gula, garam, dan trans fat. Trans fat ini semua gorengan yang pakai minyak nabati. Juga semua daging olahan dalam kaleng dan sebagainya, termasuk sosis, bacon, tak tahu apa lagi, ham. Pokoknya daging yang diproses. Menurut saya, saudara, kalau saudara tergolong orang yang mampu dalam keuangan, saudara wajib mengusahakan. Bisa mengusahakan itu harus mengusahakan. Kalau tidak, saudara tidak bertanggung jawab. Tapi sekarang masalahnya bagaimana kalau saudara termasuk golongan orang yang apalagi dalam masa COVID-19 ini terpukul ekonominya, sehingga jangankan beli vitamin dan suplemen, beli makanan sehat saja tidak mampu. Saya punya duit cukupnya beli Supermi misalnya, yang jelas-jelas termasuk makanan tidak sehat. Bukan saja banyak zat kimia, banyak sodium, buah apalagi saya tidak ngerti, MSG pasti. Kalau saudara dalam kasus seperti itu, bisanya memang makan Supermi, ya makanlah Supermi. Ingat cerita Daniel, sayur dan air, dibandingkan orang-orang yang makan makanan sehat, mereka hasilnya bisa lebih sehat. Jadi kalau memang bisanya makan makanan tidak sehat, ya makanlah makanan tidak sehat itu karena terpaksa. Tapi sambil barengi dengan suatu doa. Saudara mungkin biasa doa makan, Tuhan berkati makanan ini, tapi saking seringnya doa itu cuma jadi doa rutinitas. Mulai hari ini doa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku hanya bisa beli ini. Dan secara medis makanan ini tidak sehat, bisa membuat kesehatanku hancur. Tapi Engkau bisa berkati Daniel dan kawan-kawannya. Tolong juga berkati aku dalam urusan makanan ini, supaya aku biarpun makan makanan yang tidak sehat, tetapi aku tetap bisa sehat. Saya teringat akan masa sukar saya, dimana karena waktu itu gegeran dengan istri dan fitnah dari pihak mereka. Saya bukan hanya dikeluarkan dari gereja, tapi juga pelayanan saya dihabisi. Dia bawa anaknya datangi pelayanan satu persatu, fitnah semua disertai anak, sehingga pelayanan saya dibubarkan total oleh semua. Saya khotbah tinggal cuma 1 atau 2 per bulan. Pada saat itu jangan mikir makanan sehat, saudara. Dan saat itu saya juga belum mengerti makanan sehat. Saya makan itu ngirit luar biasa.
Saya mengusahakan itu sekitar tahun 2004-2005 kan saya kira ya. Nah terus ya sampai 2006 sampai 2007 saya mengirit luar biasa. Sampai saya putuskan kalau saya makan saya tidak akan lebih dari 5.000 pada saat itu. Dari pagi sampai sore saya di Atlas Fitness Center. Karena kalau di rumah saya tidak tahan panas, saya harus pakai AC, maka listriknya nanti mahal. Jadi di fitness center saya siang harus makan di sana. Cari makanan di warung, di bukanya Atlas Fitness Center itu ada warung, itu cuma 4.000. Pokoknya saya pilih makanan tidak lebih dari 5.000, maksimal 5.000. Air, ngambil air dari Atlas. Saya tidak minum vitamin, suplemen, dan sebagainya. Saya makan makanan sangat sederhana karena harus semurah mungkin. Tapi saudara, anehnya kesehatan saya pada saat itu sangat bagus. Sekarang dengan semua makanan sehat dan vitamin dan suplemen, kesehatan saya justru kalah jauh dibandingkan pada saat itu. Mungkin memang juga karena perbedaan umur ya. Saat itu dengan sekarang sudah beda 15 tahun hampir. Tapi saya yakin yang saat itu bisa sehat ada berkat Tuhan entah bagaimana. Jadi saudara, kalau saudara mampu mengusahakan, menurut saya saudara harus mengusahakan. Tapi kalau saya tidak mampu mengusahakan, bersandar kepada Tuhan. Dan orang yang mampu mengusahakan makanan sehat, ingat, kesehatan tetap datang dari Tuhan. Jadi jangan bersandar kepada makanan itu. Biarpun makan sehat atau makan tidak sehat, tetap sandarannya kepada Tuhan. Mulai sekarang saudara, setiap doa makan itu jangan doa cuma basa-basi. Saya mau doa pada pagi hari terserah aku, terus panjang hari Tuhan aku makan apapun, aku berusaha supaya sehat. Tapi kalau tidak bisa makan tidak sehat, tolong kau berkati semakin rupa, jangan sampai merusak kesehatanku atau merusak imunitasku. Jadi apakah makan mewah atau makan murah, sehat atau tidak sehat, sandarannya harus pada Tuhan. Doa harus sungguh-sungguh. Kita sudah bicara tentang makanan jasmani. Sekarang mari kita terapkan di dalam dunia rohani. Dengan tidak bisanya gereja mengadakan kebaktian dan pemahaman Alkitab biasa, maka khususnya jemaat kita ya yang di sini, biasanya firman dapat dari kebaktian, dari PA, PA-nya kadang-kadang GSM. Sekarang cuma dapat firman dari kebaktian online melalui HP lagi. Nontonnya sudah tidak enak. Tapi saudara, dalam keadaan seperti itu jangan malas. Tetaplah cari firman itu, sekalipun dengan cara yang kurang enak harus melalui HP. Bersyukurlah tetap ada firman, biarpun cara mendapatkannya lebih sukar. Nah, apakah fakta bahwa kita dalam masa pandemi ini menerima firman kurang dari biasanya harus membuat iman kita tuh jadi lemah? Tidak. Kalau bisa mendapatkan lebih banyak dalam masa bukan pandemi, harus dapatkan lebih banyak. Tapi kalau masa pandemi memang tidak bisa, kalau bisa tetap harus berusaha. Kalau tidak bisa, waduh sekarang dapat lebih sedikit, imanku berantakan ini, karu-karuan ini. Saya yakin tidak harus. Bisa tetapi tidak harus. Mari kita lihat ayat ini ya. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Aku di sini Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan.
Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, Apolos itu orang hebat, Paulus lebih hebat lagi. Paulus yang Injil, Apolos yang ngajar, belum tentu tumbuh, kecuali Tuhan memberkati dengan memberikan pertumbuhan. Jadi tergantung pengkhotbah yang hebat atau tergantung Tuhannya. Tentu saja tergantung Tuhannya, tetapi ini juga jangan ditanggapi secara ekstrim ya. Kalau saudara seadanya pengkhotbah sesat-sesat ya kapopolan, nanti Tuhan yang numbuhkan. Tuhan tidak akan memberkati kesesatan. Kalau betul-betul pendetanya sesat, dia bukan orang Kristen bahkan kok. Mana Tuhan mau berkati? Kita wajib mencari firman yang bagus. Tapi pada saat yang sama, kita harus sadar, yang memberikan pertumbuhan itu bukan pendeta, bukan firman yang kita dengar, tetapi Tuhan. Kalau dia memberkati, maka kita tumbuh. Kalau tidak, tidak. Memang saudara sebagai hamba Tuhan, menanam dan menyiram tetap harus dilakukan. Karena kalau tidak, lalu yang tumbuh apa? Mau tidak ada yang ditanam, ya tidak bisa tumbuh juga. Tapi pada saat itu dilakukan, yang menanam dan menyiram jauh kalah penting dibandingkan dengan Allah yang memberi pertumbuhan. Buanglah atau kurangilah pujian terhadap pendeta-pendeta yang saudara anggap memberikan berkat. Dan ingat ya, ada orang merasa berkat, belum tentu itu betul-betul berkat. Pada saat pikiran kita tuh kacau balau, apa ajaran yang salah pun bisa kita rasakan sebagai berkat. Saya sendiri merasakan itu dulu, waktu saya pertama-tama belum ngerti apa-apa. Dapat ajaran itu, wah, saya merasa berkat. Belakangan setelah saya lebih mengerti, saya tahu ajaran itu salah. Bukan sesat, tapi salah. Jadi saudara, perasaan diberkati itu belum tentu benar. Berkat yang sungguh-sungguh itu datang dari Tuhan. Dan kalau dia memberkati, dia memberikan pertumbuhan. Jadi para hamba Tuhan bisa saja rajin menanam dan menyiram, tapi kalau Allah tidak memberkati, tidak bakal ada yang tumbuh. Jadi saudara, sama seperti dalam hal makanan jasmani, kita harus mengusahakan makanan rohani yang sehat. Tetapi kita bisa makan makanan sehat atau tidak, kita tetap harus mengharapkan kesehatan jasmani ataupun rohani datang dari Tuhan. Ya, jasmani rohani sama. Usahakan makanan bagus. Tidak bisa. Tetap berharap yang memberikan pertumbuhan kesehatan jasmani maupun rohani Tuhan. Berdoa. Jadi saudara, usahakanlah makanan jasmani, makanan rohani yang terbaik sesuai kemampuan saudara. Bisa atau tidak bisa, sandaran saudara Tuhan. Memberkati makanan jasmani atau makanan rohani ini, sehingga menyehatkan kita jasmani, menyehatkan kita rohani. Maukah saudara? Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman yang punya kecocokan dengan keadaan pada saat ini, baik dalam hal makanan jasmani maupun dalam urusan makanan rohani. Kalau Daniel dan kawan-kawannya sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan meminta makanan yang begitu sederhana dan
kalah sehat dibandingkan makanan raja dan sebagainya. Tapi dengan berkat Tuhan bisa menjadi justru lebih sehat dari yang lain. Tolong kami mengingat ini dalam urusan makanan jasmani kami maupun makanan rohani kami. Bagi kami yang memungkinkan, tolong kami mengusahakan makanan yang tersehat yang bisa kami makan. Dan makanan rohani yang terbaik yang bisa kami dapatkan. Dan juga dalam makanan rohani sebanyak yang kami bisa dapatkan. Tapi apakah kami bisa atau tidak bisa? Tolong kami sadar selalu berkat dari Tuhan harus menyertai semuanya. Tanpa mana bahkan makanan tersehat tidak bisa menyehatkan kami. Dan firman yang terbaik tidak bisa membuat kerohanian kami baik. Semua tetap datang dari Tuhan. Berkati makanan jasmani rohani kami Tuhan. Arahkan dalam memilih. Kalau tidak ada pilihan, tetap berkati. Sehingga jasmani kami tetap sehat dan makin sehat bahkan. Imunitas kami dikuatkan menghadapi COVID-19. Dan Kau lindungi kami semua dari wabah ini. Demikian juga dalam hal rohani, biar dengan berkat Tuhan firman yang kami dengar betul-betul berguna dan membangun iman kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.